Baik, selamat pagi semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini saya akan mengisi teori mengenai pengujian tanah 2. Namun sebelum membahas materi-materi yang akan kita laksanakan di pengujian tanah 2, saya akan memberikan kuliah pendahuluan hanya untuk merefresh bagaimana sih sebenarnya proses pengujian tanah tersebut. Nah, saya akan share screen melalui laptop saya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Nah, oke, baik. Sudah ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kuliah pendahuluan pengujian tanah 2. Apa sih soil investigation itu? Pengujian tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan di lapangan dan di laboratorium untuk mendapatkan karakteristik mekanik dan fisik dari tanah yang akan dibangun di atasnya. Nah, kenapa soil investigation ini menjadi penting? Karena agar dapat mengetahui kekuatan dan karakteristik tanah dan dapat membangun fondasi dengan stabil dan kokoh tanpa under design maupun over design. Lalu yang kedua, di mana sih dilakukannya soil investigation atau pengujian tanah? Pengujian tanah dapat dilakukan di lapangan maupun di laboratorium. Lalu, kapan dilakukan soil investigation atau pengujian tanah? Soil investigation atau pengujian tanah dilakukan di setiap proyek konstruksi harus dilaksanakan, yang jumlahnya diatur dalam peraturan SNI. Gitu. Nah, materi-materi yang akan kita pelajari dalam pengujian tanah 2, yang pertama adalah standar compaction, yang kedua modified compaction, yang ketiga kepadatan lapangan, yang keempat konsolidasi, yang kelima permeabilitas, dan yang keenam CPR lapangan. Oke, sebelum masuk ke dalam materi-materi yang ada di dalam PPT ini, saya ingin memberi gambaran yang jelas. Saya inginnya sih memberi gambaran supaya kalian tidak hanya mempelajari atau secara kosong mempelajari materi ini. Jadi saya ingin kalian tahu bagaimana proses-proses di lapangan, bagaimana pengujian-pengujian tanah yang ada di PPT ini dilaksanakan. Seperti itu. Baik. Untuk materi pengujian tanah 2, saya pikir ya sangat berkaitan erat atau lebih berkaitan erat dengan konstruksi jalan raya seperti itu. Bisa juga di konstruksi lain seperti bendungan, tapi saya akan mengambil contoh di konstruksi jalan raya. Nah, kita bisa lihat di bawah lapisan aspal maupun lapisan beton ada timbunan. Ya, timbunan tersebut berlaku sebagai pondasi dari jalan tersebut. Nah, saya ini bikin garis merah seperti ini, ya. Yang naik itu merupakan tanah urugan, sementara yang di bawah, yang di sini itu merupakan tanah asli. Jadi yang di posisi ini itu merupakan tanah urugan atau bukan tanah asli, tanah urugan yang dibawa dari lain tempat untuk dilakukan peninggian di posisi jalan tersebut. Baik, saya akan jelaskan nih sekarang. Oke, nah tadi kan ada seperti itu. Sebentar, ini ya. Nah, ini gambarannya. Lalu ini merupakan aspalnya. Seperti ini. Lalu ini merupakan tanah asli. Ini merupakan tanah urugan. Ini juga tanah asli. Oke. Nah, dari materi-materi tadi, apa sih yang mana sih yang kita lakukan? Kan seperti itu. Jadi ada dua proses. Proses pertama itu adalah pre-construction atau proses pengujian tanah yang dilakukan
sebelum membangun. Yang kedua adalah pasca construction atau proses yang dilakukan setelah tanah tersebut atau tanah urugan tersebut dibangun. Jadi soil investigation. Jadi kalau pasca itu lebih sifatnya untuk mengecek ya konstruksi yang telah dibangun. Gitu. Nah, oke, sekarang ke next slide. Maka proses pembangunan dari badan jalan tersebut ini kalian sekarang bertindak sebagai konsultan ya, konsultan perencana. Oke. Untuk menguruk jalan mesti harus ditemukan quarry atau tambang ya. Ini kiranya di sini ini ada tambang. Tambang batu. Tambang tanah maksud saya. Tambang atau quarry. Oke. Dari tambang atau quarry ini kalian angkut menggunakan truk ke lokasi ya. Nah, seperti itu prosesnya. Misalnya, kalian harus membangun kepadatan badan jalan di 1,18 kilonewton per meter kuadrat nih, gamma D padatannya. Jadi kalian harus cek nih, tambang kalian, tanah kalian yang punya kalian, itu bisa nggak sih sebenarnya membuat jalan dengan kepadatan 18 kilonewton per meter kubik kan gitu. Jadi yang pertama kali kalian lakukan adalah cek nih di sini. Tambang kalian kita cek. Oke, bentar saya ganti warnanya. Kita soil investigation di sini. Nah, pengujian apa aja yang kita lakukan kepada tambang kalian? Maksudnya kalau belum tahu tambang itu seperti kalau kalian pernah lihat di petang ya, ada tanah-tanah yang digaruk untuk dijadikan tanah urung atau tanah batu kapur di bukit yang putih-putih itu batu kancing untuk dijadikan tanah urung. Itu masuk ke dalam kategori quarry atau tambang. Jadi pertama kali kalian harus menguji tanah kapur atau tanah di petang atau tanah dimanapun yang kalian punya untuk mendapatkan nilainya. Jadi ini adalah proses pre-construction ya. Nah, pengujian apa aja sih yang dilakukan? Yang pertama, kita harus melakukan standar and modified construction. Compaction, sorry. Itu untuk mendapatkan gamma D maksimum. Ya. Yang kedua, itu kalian harus melakukan CBR di lab. Nah, seperti itu. Jadi, apabila tanah kalian sebagai konsultan bisa berpikir nih, oh ternyata tambang saya itu layak dijadikan sebagai fondasi jalan raya seperti itu. Nah, di sini akan kelihatan layak atau tidak layak. Jadi jenis tanah sangat mempengaruhi ya dari kelayakan dari fondasi jalan tersebut. Nah, contohnya kalau kalian membuat seperti tadi, seperti ini, seperti yang ini, menggunakan tanah lempung maka kepadatannya tidak akan bagus. Nah, kalau kita lihat di sini dia lebih menggunakan tanah yang berpasir seperti itu atau tanah pasir. Nah, ceritanya ini kita lakukan CBR, standar dan modified compaction. Jadi sudah ada 3 materi yang kita lakukan sebelum konstruksi dilaksanakan. Nah, tadi saya bisa balik lagi ya sedikit. Nah, ini sebentar. Ini tadi.
Kok ribet ya? Sebentar ya. Oke, selanjutnya ceritanya kalian sudah melaksanakan dari konstruksi tersebut. Misal, itu tanah kalian sudah selesai. Ya, tanah urugan kalian sudah selesai. Sudah selesai dilaksanakan oleh pelaksana, kan seperti itu. Maka sekarang posisikanlah diri kalian sebagai pengawas. Ini kita proses pasca konstruksi. Oke, di mana maka gini ceritanya. Ceritanya adalah ini timbunan yang tadi, ini kan tanah asli. Ini tanah timbunan. Ini juga tanah asli. Nah, tadi kan disyaratkan bahwa gamma D-nya itu 18 kN per meter persegi. Kan gitu ya? Anggapan ceritanya. Gimana kita tahu setelah dilakukan pelaksanaan proyek bahwa tanah timbunan kalian gamma D-nya 18? Nah, caranya kita lakukan juga soil investigation di sini, ya kan? Sama seperti tadi. Jadi kita lakukan soil investigation di tanah urugan. Kita lakukan soil investigation di tanah urugan. Yang kita bisa lakukan, yang pertama itu adalah pengujian kepadatan lapangan atau SENCO. Yang kedua itu ada pengujian CBR lapangan. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Soil investigation dilaksanakan baik sebelum konstruksi maupun setelah konstruksi. Ini sebagai pengecekan apakah benar atau tidak, diterima atau tidak. Ya, kan misalnya gitu. Jadi misalnya nih sudah selesai dilaksanakan, timbunannya sudah oke, lalu dicek di sini kita lakukan cek. Bisa juga di sini kita lakukan cek seperti itu. Di sini kepadatannya misalnya didapatkan 18,5 kN per meter persegi, maka atau meter kubik, maka ini bisa diterima karena kepadatan yang telah dibuat oleh pihak kontraktor memenuhi kriteria tadi, di mana lebih besar dari 18 kN per meter persegi. Bagaimana kalau misalnya enggak? Bagaimana misalnya kalau kepadatannya hanya 16 kN per meter persegi? Maka ini ada berbagai macam kemungkinan ya. Bisa jadi tidak diterima, ataupun harus diperbaiki, dan juga dibongkar ulang seperti itu. Ada beberapa kemungkinan, tapi saya pikir ya makanya harus dibuat bagus gitu supaya tidak mengulang atau tidak memperbaiki seperti itu, atau dilakukan perkuatan, karena sudah terlanjur dibangun, mungkin karena dia tidak mau mengulang maka dia dilakukan perkuatan untuk memenuhi tadi syarat 18 kN per meter kubik tadi. Oke, jadi saya pikir di sana ya gunanya soil investigation untuk proses pra konstruksi maupun pasca konstruksi. Oke, sampai di sini dulu videonya yang akan dibagi menjadi part-part. Yang ini adalah part pertama dari kuliah teori praktek pengujian tanah 2. Lalu saya akan berlanjut nanti ke part kedua, di mana saya akan menjelaskan tentang standar and modified compaction. Terima kasih.